Selamat pagi semua ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Senang sekali ya kita bisa ketemu kembali ya di Ekuping Kompak, dan saya percaya apa yang kita sudah bahas, yang kita sudah dengar di minggu lalu ya, itu sangat menarik ya. Jadi memang begitu menariknya dan begitu banyak pertanyaannya sehingga nggak bisa terjawab semua ya. Jadi saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara mungkin sebagian merasa kecewa, aduh kenapa pertanyaan saya tidak bisa dijawab langsung ya. Ya kami ya dari panitia penyelenggara mohon maaf ya, karena kami juga sadar ada banyak juga kelemahan yang terjadi pada saat minggu lalu ya. Jadi kiranya boleh dimaafkan ya semua kelemahan minggu lalu ya. Kita berusaha hari ini kita bisa lebih baik lagi supaya antusias, kehausan Bapak Ibu Saudara sekalian itu bisa terjawab ya. Paling tidak oleh apa yang bisa dilakukan oleh Pak Jeff dan kita semua. Tentu Roh Kudus sendiri yang paling bisa memuaskan keinginan Tuhan kita, karena di Guru yang agung. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian ya, kemarin sudah sempat dijawab, tapi mohon maaf mungkin terjawabnya itu sudah agak tertunda ya, kemarin malam baru dikirim ya, karena memang Pak Jeff punya beberapa kesibukan. Tapi ya Pak Jeff tetap komitmen dengan janjinya bahwa setiap pertanyaan yang tidak bisa terjawab dalam sesi live ini pasti akan dijawab secara chat ya. Nah, supaya nanti memudahkan ya, saya percaya juga hari ini juga mungkin akan banyak juga pertanyaan, karena topiknya ini hari ini adalah life after death ya. Jadi life after death itu banyak sekali ya, sampai akhir zaman juga termasuk life after death kan ya. Nah jadi Bapak Ibu Saudara sekalian nanti pada saat menuliskan pertanyaan ya di room chat ya, baik yang di linknya KTC maupun linknya di BASE ya, maupun teman-teman juga ada link MTHS ya. Mohon tuliskan nama ya dan juga nomor WA baru pertanyaannya. Mengapa? Supaya pada saat nanti akhirnya itu ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa terjawab ya, kami dari panitia cepat ya untuk bisa memfollow up ke Pak Jeff untuk dapat jawaban, dan kami juga bisa dengan mudah mengirim kembali jawabannya ya. Soalnya kalau nggak ditulis nomor WA ya, kita mesti kerja 2 kali ya. Nanti teman-teman harus cari tahu ya, ini namanya Budi ya. Budi yang mana ya, satu nama itu bisa banyak orang kan gitu ya. Jadi tolong nama dan juga nomor WA-nya ya. Dan juga mohon maaf karena kita ini begitu banyak ya antusias untuk topik seperti ini, dan bukan cuma hanya ada di link dari KTC aja, tapi ada di relay di 2 link yang lain ya. Jadi kita tidak lakukan pertanyaan langsung ya. Jadi mohon maaf sekali lagi, tidak ada pertanyaan langsung yang bisa dilakukan dengan unmute, nggak bisa ya. Karena semua pertanyaan harus dilakukan diketik di room chat. Jadi mumpung kalau misalnya dari kemarin Bapak Ibu Saudara sudah ada pertanyaan ya yang belum sempat diajukan di minggu lalu, langsung aja ketik sekarang di room chat ya. Nggak apa-apa ya, sesi belum mulai udah ada pertanyaan, nggak masalah ya. Nah, jadi nanti ya saya akan dibantu oleh teman-teman, ada Kak Duna ya dari DBS dan juga timnya, dan juga Kak Nona dengan timnya dari MTHS, dan dari KTC ada Pak Budiman dengan tim ya. Nanti kita tentu akan melakukan seleksi ya. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan yang topiknya sama ya tentu tidak akan diulang lagi ya. Jadi pertanyaan yang topiknya sama itu akan disatukan ya. Jadi supaya lebih efisien. Nah, nanti saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk bukan di room chat link KTC ini, bukan. Tapi saya akan membaca dari WA yang dikirimkan panitia ya, WA ke nomor saya. Oke. Saya rasa itu informasinya ya. Kita mau berdoa dulu ya buat waktu yang terbaik ini. Saya percaya juga kita juga sedang menunggu Pak Jeff ya. Oke, Pak Jeff, apa kabar? Pak Jeff sudah masuk. Ya, sehat-sehat Pak Jeff. Tuhan berkati. Ya, jadi sekali lagi. Ya. Iya. Buat teman-teman yang ada di link KTC, langsung ketik di room chat sini. Buat teman-teman yang ada di BASE, ya, link diketik room chatnya di BASE, link di BASE ya. Buat teman-temannya di MTHS, ketik pertanyaan di room chatnya MTHS. Jangan lupa nama dan nomor WA. Silakan Pak Jeff, ini waktunya. Tuhan berkati. Berdoa dulu.
Oke, kita berdoa dulu. Ya, yuk mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang baik ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, ini adalah rahasia yang hendak Kau bukakan kembali kepada kami. Kami rindu dan haus Tuhan, untuk kami mengerti pengharapan yang sudah Engkau taruh Tuhan melalui firman-Mu bagi kami sebagai orang percaya dan juga buat semua manusia yang ada di muka bumi ini. Roh Kudus tolong kami Tuhan, supaya kami bisa memahami apa yang akan disampaikan oleh Pak Jeff, dan kami tahu apa yang harus kami lakukan hari ini Tuhan, supaya kami boleh menggenapi rencana-Mu atas hidup kami selama kami bisa hidup di dunia ini. Tuhan berkati Pak Jeff, berikan hikmat-Mu dan juga kami semua, dan juga semua perlengkapan komputer, handphone, internet, wifi yang kami gunakan, kami serahkan dalam tangan. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan. Amin, amin, amin. Jadi shalom saudara-saudara. Saya senang sekali untuk kita dapat melanjutkan seri ini tentang apa yang terjadi setelah kematian, dan minggu kedua ini kita melihat menguak misteri kehidupan setelah kematian, dan ini kita akan melihat dari beberapa segi. Saya akan mulai dengan apa yang terjadi dalam kehidupan ibuku yang sangat mempengaruhi kehidupan saya, bahkan membuat saya rindu untuk diselamatkan. Ibu saya mengalami satu mimpi, dan di dalam mimpi itu dia melihat neraka. Dia melihat dirinya sedang jatuh terjun ke dalam api neraka. Lalu di pintu lubang neraka itu, dia melihat gembala dan ibu gembala yang ada di situ sedang berusaha untuk menarik dia keluar dari api itu. Nah, dia menjadi sangat takut dengan apa yang dia mimpikan itu, dan dia menceritakan kepada saya, dan dia juga menceritakan kepada gembala dan ibu gembala. Nah, pada waktu itu saya bukan orang percaya dan saya juga bukan orang yang bergereja. Tetapi saya juga menjadi sangat takut tentang api neraka. Dan saya harus mengaku secara terus terang bahwa yang mendorong saya untuk menjadi pengikut Yesus bukan karena jatuh cinta pada Yesus, bukan karena saya menganggap hebat kisah salib dan kebangkitan. Enggak. Saya justru mulai pertama mau mencari Yesus karena dia adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan saya dari api neraka. Jadi bukan karena saya mau bersama Yesus, tapi saya justru tidak mau masuk neraka. Jadi ketakutan akan neraka mendorong saya untuk datang kepada Yesus. Lagi saya tegaskan, bukan karena cinta Yesus, bukan karena cinta surga, bukan karena percaya kuasa salib dan segala hal itu, tapi justru ketakutan untuk menderita untuk selama-lamanya di dalam api neraka. Jadi di dalam kehidupan saya, ketakutan itu menjadi pemicu untuk saya mulai mencari Yesus. Jadi kita tidak boleh takut menceritakan kepada orang tentang bagaimana keadaan neraka. Karena siapa tahu seperti dengan saya, itu menimbulkan ketakutan yang mendorong mereka untuk mulai mencari Yesus. Jadi saya takut bahwa setelah mati, saya masuk ke dalam perapian yang kekal dan akan disiksa siang malam untuk selama-lamanya. Nah, mimpi ibu saya menjadi pemicu itu. Dan karena itu saya juga
mencari Yesus. Hanya setelah saya sudah belajar tentang Yesus dan apa yang dia lakukan, sedikit demi sedikit saya mulai jatuh cinta pada Yesus. Nah, saya sudah menjadi pengikut Yesus dalam artinya dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi hanya setelah saya belajar apa yang Yesus lakukan, karakter Yesus, kasih Yesus, pengorbanan Yesus, baru saya mulai jatuh cinta sama dia. Bukan hanya sebagai Tuhan Allah yang maha besar dan Juru Selamat, tetapi sebagai kekasih jiwa, sebagai sobat yang setia. Dan sedikit demi sedikit, saya melihat, aduh, saya mau bersama-sama dengan Yesus di surga untuk selama-lamanya. Jadi, saya tidak hanya melihat Yesus sebagai jalan luput neraka, tetapi saya melihat Yesus sebagai jalan masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Jadi, setelah kematian, ada neraka, ada siksaan kekal untuk orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Seperti di dalam Markus 9, 47 dan 48, yang sebenarnya adalah kutipan dari Yesaya 66. Nah, dalam Markus 9 ini, Yesus berkata, lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Di sini kita belajar sedikit tentang keadaan orang mati. Jadi setelah kematian, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka disebut sebagai ulat. Demikian juga di dalam Yesaya 66 itu. Ulat kalau kita melihat lambat masuk ke dalam rumput atau ke dalam tanah, kena cahaya matahari, dia mengalami siksaan dan sampai mati. Jadi seorang yang mati di luar Kristus seperti ulat, artinya telanjang terhadap cahaya kemuliaan Allah. Itu sebabnya disiksa. Bukan karena Allah mau sengaja siksa, tetapi jiwa yang tidak mengenal Tuhan, tidak mempunyai pakaian pelindung, tidak mempunyai tubuh kemuliaan yang bisa bertahan terhadap api kemuliaan Allah. Jadi orang itu disiksa justru karena dia menolak menerima pakaian Tuhan, pakaian penebusan, pakaian darah Yesus, pakaian kuasa Roh Kudus, pakaian tubuh kemuliaan yang Tuhan mau berikan kepada kita. Jadi itu adalah pilihan mereka sendiri karena menolak apa yang ditawarkan oleh Allah. Kita juga melihat secara khusus tentang mereka yang menerima tanda antikristus pada akhir zaman. Jadi ini adalah satu contoh tentang siksaan yang akan dialami oleh semua orang yang telah menolak jalan Allah, telah menolak jalan keselamatan. Dari Wahyu 14 ayat 9. Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya atau antikristus dan nabi palsu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda
namanya, yaitu 666 itu. Nah, 666 itu bukan sesuatu yang bisa diterima secara paksa. Angka 666 hanya diterima oleh orang yang pertama menolak Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dua, mereka sengaja menolak jalan Allah. Mereka memilih jalan mereka sendiri. Jadi, nggak bisa dipaksa orang lain untuk dicap dengan 666. Bukan karena suntikan, bukan karena chip atau apa. Tetapi 666 itu hanya diterima oleh orang yang secara tubuh, jiwa, dan roh. Nah, itu 666. 6 adalah angka manusia. Jadi 666, angka manusia, tubuh, jiwa, dan roh secara total sudah menolak jalan Allah, sudah menolak Kristus, dan sudah menjadi penyembah setan. Jadi orang yang memberi diri kepada setan yang dicap dengan angka 666. Jadi jangan takut itu bisa dipaksakan atas saudara, tidak bisa. Menerima 666 itu adalah pilihan untuk orang yang menolak Yesus. Jadi asal saudara tetap percaya kepada Yesus, tidak mungkin saudara akan menerima cap 666 itu. Dan mereka yang menerima 666 itu, mereka akan disiksa siang malam untuk lama-lamanya. Nah, sekarang saya mau beralih kepada hal yang sedikit beda. Bedanya tubuh Yesus sebelum dan sesudah kematian dan kebangkitan. Kita sudah tahu di dalam pelayanan Yesus bahwa dia sempurna. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Namun, Yesus waktu menjadi manusia, masuk ke dalam tubuh yang diliput dengan segala kelemahan manusia. Jadi, selama Yesus melayani, tubuhnya dapat menderita siksaan dan kematian. Sehingga dia harus menghindar dari bahaya. Nah, seperti dalam Yohanes 7:30 dikatakan mereka berusaha menangkap Yesus. Tetapi tidak seorang pun yang menyentuh dia sebab saatnya belum tiba. Memang berulang kali kita membaca di dalam pelayanan Yesus, mereka mau tangkap Yesus, mereka mau pegang Yesus, mereka mau melukai Yesus, tetapi Yesus lolos. Dia harus dilindungi karena tubuhnya dapat mengalami siksaan, tubuhnya dapat mengalami kematian, itu jelas karena dia mati di kayu salib. Tetapi dia hanya dilindungi sampai saat dia disalibkan. Pada waktu itu Yesus menyerahkan diri. Yesus sendiri berkata bahwa kehidupannya dia yang tidak ada orang yang mengambilnya dari dia, tapi dia sendiri yang menyerahkannya. Jadi sebelum Yesus mati di kayu salib, sebelum dia bangkit, Yesus adalah manusia dengan tubuh yang dapat menderita, dapat lapar, dapat haus, dapat capek, dapat disiksa. Nah, seperti dalam Ibrani 5 ayat 8, sekalipun ia adalah anak Allah, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Jadi Yesus di dalam tubuh sebelum salib, sebelum kebangkitannya, mempunyai tubuh yang dapat menderita. Tetapi setelah Yesus bangkit, jadi setelah Yesus lewat proses kematian, dia mempunyai tubuh yang beda. Tubuh yang tidak terbatas. Nah, di dalam Lukas 24:31 atau dalam Lukas 24, saudara bisa membaca kisah tentang Yesus dengan dua orang di dalam jalan ke Emmaus. Dan dia bercakap-cakap dengan mereka dan menguraikan firman kepada mereka. Di akhir perjalanan hari itu, mereka undang Yesus untuk makan bersama-sama. Dan setelah mereka duduk, Yesus mengucap syukur, dia mengambil roti, dan dia memecah-mecahkannya, dan tiba-tiba mujizat terjadi. Ketika itu, dalam Lukas 24:31, ketika itu terbukalah
mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Jadi mata mereka dicelikkan. Sebelumnya mereka belum menyadari ini adalah Yesus. Tetapi pada saat Yesus memecahkan roti, terjadi pewahyuan. Mereka mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa tubuh Yesus beda dengan yang sebelumnya. Waktu sebelumnya, waktu Yesus sebagai manusia di atas muka bumi sebelum kematiannya, sebelum kebangkitannya, tubuhnya dapat menderita, tubuhnya terbatas sama seperti tubuh kita. Tetapi setelah kebangkitannya, Yesus dapat berjalan dengan instan, dengan luar biasa. Dan memang setelah dia meninggalkan kedua orang itu di Emmaus, Yesus langsung tiba di Yerusalem. Pada malam hari itu, kita baca dalam Yohanes 20 ayat 19. Nah, setelah Yesus sepanjang hari berjalan dengan murid-murid itu ke Emmaus, dalam beberapa detik saja, Yesus sudah pindah dari Emmaus ke kamar loteng di Yerusalem. Sehingga kita baca dalam Yohanes 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, jadi ini hari kebangkitan, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Jadi mereka sudah di dalam kamar loteng, ya lantai kedua, dan semua pintu sudah terkunci. Tetapi pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka. Dia menembusi tembok. Tubuh Yesus, tubuh kebangkitan, itu adalah tubuh yang tidak terbatas. Bukan seperti tubuh yang sebelumnya. Nah, mungkin itu sebabnya murid-murid menjadi takut dan mereka pikir ini hantu. Karena mereka berpikir hanya hantu yang bisa menembus tembok. Tapi Yesus berkata kepada mereka, ya peganglah aku. Lihat, aku bukan roh, tapi aku adalah tubuh. Aku masih ada berdiri di tengah-tengah kamu. Dan untuk lebih meyakinkan mereka, dia berkata, apa masih ada makanan? Lalu dia mengambil ikan goreng dan dia makan di tengah-tengah mereka. Tapi tubuh Yesus sebelum mati di kayu salib dan sesudah dia bangkit berbeda. Nah, bagaimana dengan kita? Bedanya tubuh kita sebelum dan sesudah kesempurnaan gereja dan sesudah sangkakala ke-7. Jadi, apakah kita, kalau misalnya kita sebagai gereja menjadi sempurna serupa Yesus, apakah kita juga mempunyai tubuh seperti Yesus yang bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti dari Emmaus ke Yerusalem dalam beberapa detik saja? Nah, ini yang kita juga mau tanya, karena ini juga sesuai dengan apa kita harus mati sebelum kita mengalami tubuh yang sempurna. Oke, kita lihat. Tubuh kita sebelum dan sesudah kesempurnaan gereja. Tuhan memang mempunyai rencana untuk membawa gerejanya sampai kepada kesempurnaan pada akhir zaman. Sebelum kedatangan kembali Tuhan Yesus. Jadi kita lihat beberapa poin. Yang pertama, tubuh kita sama seperti sekarang bisa sakit, bisa menderita, bisa mati, sama seperti tubuh Yesus pada waktu dia melayani. Jadi sebelum dan sesudah kesempurnaan gereja, tubuh kita masih dalam keadaan yang bisa menderita, bisa mati. Itu sebabnya kita harus dilindungi. Ini poin yang kedua, masih harus dilindungi. Seperti dalam Wahyu 12 ayat 14, kita melihat gereja yang sudah sempurna. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun.
di mana ia dipelihara. Jadi harus dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, atau 3,5 tahun itu waktu zaman antikristus itu. Jadi gereja walaupun sudah menjadi sempurna masih bisa menderita, sama seperti tubuh Yesus. Yesus adalah sempurna sebelum disalibkan, sebelum dibangkitkan, tetapi tubuhnya masih bisa menderita karena firman Tuhan berkata bahwa musuh terakhir adalah kematian. Dan kita akan melihat ini hal yang tidak akan terjadi, perubahan status tubuh kita sampai terjadi bunyi sangkakala yang terakhir atau sangkakala ke-7. Jadi setelah sangkakala ke-7, tubuh kita akan menjadi sama seperti tubuh Yesus setelah kebangkitannya, tak terbatas. Dalam 1 Korintus 15:51 sampai 53, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya. Jadi sebagian orang Kristen akan mati sebelum kedatangan kembali Yesus. Tetapi ada sebagian orang Kristen, ini adalah gereja yang berkemenangan. Ini adalah janji kepada yang Tuhan berikan di dalam Wahyu 2 dan 3, 7 kali. Di mana Tuhan sudah berkata, barang siapa yang menang. Nah, kalau barang siapa yang menang, berarti ada yang tidak menang. Ada orang-orang Kristen yang akan ditipu oleh kuasa kegelapan. Ada yang juga akan menjadi lemah dan akan mundur dari iman. Tetapi ada sebagian orang Kristen akan bertahan dan mengikut Yesus sampai terakhir. Sampai menjadi sempurna. Dan mereka akan hidup. Itu sebabnya Paulus sini katakan, kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah. Jadi, baik yang hidup sampai Yesus datang kembali, maupun orang-orang percaya yang sudah meninggal sebelumnya, semua akan diubah. Kita semua akan diubah dalam sekejap mata. Kapan? Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Jadi orang-orang Kristen yang sudah mati, yang sudah di dalam penantian selama, ya kalau kita mulai dengan orang-orang percaya pertama, mungkin sejak Adam. Sampai Yesus datang kembali, sampai nafiri berbunyi, sangkakala yang ke-7 itu. Mereka yang sudah percaya dengan iman mengharap kedatangan Mesias. Dan mereka yang di dalam zaman Kristen yang sudah percaya namun mereka mati, mereka akan dibangkitkan. Dan mereka akan berubah dalam sekejap mata. Tetapi pada saat yang sama, orang-orang Kristen, para pemenang yang hidup sampai Yesus datang kembali, semua akan diubah. Kita semua akan mendapat tubuh kemuliaan. Kadang-kadang disebut tubuh kebangkitan. Ya, memang kalau sudah mati, itu tubuh kebangkitan. Tapi ini adalah tubuh kemuliaan. Tubuh yang menjadi sama seperti tubuh Yesus setelah Yesus sudah bangkit. Jadi ini adalah tubuh yang tidak terbatas. Ini adalah tubuh yang dapat bertahan di hadapan kemuliaan Allah. Yang dapat hidup di dalam hadirat Allah. Seperti dikatakan di sini, semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati.
Jadi walaupun gereja yang hidup, ya, mempelai wanita Kristus di dalam Wahyu 12 itu yang harus dipelihara selama 3,5 tahun, di akhir 3,5 tahun sebagai gereja yang hidup akan bergabung di dalam kebangkitan pertama dengan semua orang percaya yang sudah mati selama ribuan tahun itu bangkit, lalu bersama-sama kita diubah dan kita semua mendapat tubuh kemuliaan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat mati, tidak dapat lagi sakit, tidak lagi dapat disiksa. Jadi tubuh yang baru, baik untuk mereka yang hidup sampai Yesus datang kembali, maupun mereka yang mati di dalam Kristus, di dalam kebangkitan, terjadi perubahan yang dahsyat. Dan kita semua akan diberi tubuh kemuliaan sama seperti Yesus. Nah, saya mau bicarakan sedikit tentang peranan tahun Yobel yang mulai dengan hari pendamaian. Hari pendamaian kalau bahasa Yunani adalah Yom Kippur. Dalam Alkitab terjemahan lama disebut Hari Gafirat Besar. Ini terjadi pada tanggal 10 bulan ke-7. Ini adalah hari kesempurnaan gereja. Jadi sebelum Yesus datang kembali, mungkin setahun sebelum terjadi zaman Antikristus, akan ada suatu tahun kemerdekaan yang luar biasa. Di dalam tahun Yobel, semua hutang dibatalkan. Di dalam tahun Yobel, semua tawanan dibebaskan. Di dalam tahun Yobel, milik yang sudah dicuri dikembalikan. Ada pemulihan. Jadi tahun Yobel adalah tahun dahsyat yang luar biasa. Dan itu mulai pada tanggal 10 bulan ke-7. Di tengah-tengah masa raya Pondok Daun. Nah, di dalam Imamat 25 ayat 9 sampai 10. Jadi ini penting karena ini adalah hari kesempurnaan gereja. Tapi seperti tadi saya katakan, sebelum dan sesudah kesempurnaan gereja ini, kita masih mempunyai tubuh yang lama. Tubuh yang masih bisa disiksa, tubuh yang masih bisa dianiaya, tubuh yang masih bisa mati. Itu sebabnya kita harus dilindungi. Sama seperti Yesus dalam pelayanannya, selama 3,5 tahun sebelum dia disalibkan, Yesus mempunyai tubuh yang biasa, yang dapat menderita, yang dapat mati, yang dapat capek. Imamat 25, 9 sampai 10 berkata, engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7. Yang ke-7 kita tahu angka kesempurnaan. Dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian, yaitu Yom Kippur. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50. Tahun Yobel artinya tahun ke-50. Dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Ini adalah tahun tuaian yang luar biasa. Ini adalah tahun kegerakan rohani besar, di mana kita akan melihat seperti Yesaya 60, di mana dikatakan bangkitlah, bercahayalah, kemuliaan Tuhan sudah terbit atas kamu. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepadamu. Nah, gereja sudah mencari sempurna, tetapi tubuhnya masih tubuh yang dapat menderita. Masih dapat sakit, masih dapat mati. Jadi, karena itu gereja masih di dalam perlindungan Tuhan. Nah, di dalam kitab Wahyu, hari yang sama, hari pendamaian itu, adalah hari yang dahsyat. Wahyu 8 ayat 1.
ketika anak domba itu membuka meterai yang ketujuh, kesempurnaan, maka sunyi senyaplah di surga, kira-kira setengah jam lamanya. Ini adalah Yom Kippur, hari pendamaian, hari kesempurnaan gereja. Ini adalah puncak kemenangan Kristus di dalam gereja, di mana penebusan yang kita terima dari kayu salib sudah melakukan pekerjaannya dengan sempurna sampai kita menjadi umat yang serupa dengan Yesus. Ya, serupa Yesus sebelum Yesus disalibkan. Jadi masih bisa capai, masih bisa mati, masih bisa menderita dan sebagainya. Tetapi peristiwa ini yang terjadi pada Yom Kippur, dan ini adalah hari awal dari 1 tahun Yobel. Ini adalah tahun kemerdekaan, tahun tuaian yang besar. Dan begitu dahsyat, sehingga di surga semua harus stop. Sunyi senyap di surga. Mungkin sebelumnya dan sesudahnya tidak pernah akan terjadi seperti ini. Setengah jam di surga, jangan bicara. Diam. Ada sesuatu peristiwa ajaib sedang terjadi. Kesempurnaan gereja. Kemenangan salib diwujudkan di dalam gereja Tuhan. Gereja menjadi serupa dengan Kristus. Tetapi tubuh kita seperti Yesus sebelum penyalibannya dan kebangkitannya. Hanya setelah Yesus lewat salib dan kebangkitan, dia mendapat tubuh kemuliaan yang baru. Sama seperti kita pada waktu sangkakala yang ketujuh. Baru pada waktu itu, kita akan mendapat tubuh yang tidak dapat binasa. Dan sama seperti semua orang yang sudah percaya yang mati, dibangkitkan untuk mendapat tubuh yang tidak dapat binasa lagi. Nah, bedanya tubuh orang fasik, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, sebelum dan sesudah kematian, dan sesudah kebangkitan kedua. Jadi, tadi kita sudah melihat apa yang terjadi dengan orang-orang percaya, tapi bagaimana dengan orang yang tidak percaya? Orang-orang yang sudah mati tanpa percaya kepada Tuhan, yang sudah menolak Tuhan, dan nanti setelah mereka mengalami kebangkitan kedua. Nah, orang percaya di dalam kebangkitan pertama, itu di dalam Wahyu 20. Kebangkitan pertama, kebangkitan kedua. Saudara juga bisa melihat dalam Daniel pasal 12, ayat yang pertama. Ada dua kebangkitan. Ada kebangkitan untuk orang percaya, ada kebangkitan untuk orang yang tidak percaya. Yang satu, kebangkitan orang percaya adalah untuk dapat kehidupan kekal. Kebangkitan untuk orang-orang yang tidak percaya adalah kematian kekal. Nah, sebelum dan sesudah kebangkitan kedua, tubuh orang fasik sama-sama menderita. Apa sebelum kebangkitan atau sesudah kebangkitan kedua, mereka tetap menderita. Hanya bedanya lokasi. Mereka pindah dari Hades yang diterjemahkan alam maut ke dalam laut api. Alam maut itu merupakan dapur perapian, tempat siksaan. Yang seperti yang kita sudah bahas minggu lalu di dalam Lukas 16. Di mana orang kaya yang sudah mati itu berada di dalam alam maut, di dalam ruang atau bagian siksaan. Sedangkan Lazarus berada di dalam pangkuan Abraham. Tidak ada siksaan di situ. Tetapi kita tahu, dan minggu lalu ini yang kita sudah bahas, bahwa setelah Yesus mati dan masuk ke dalam alam maut, dan dia kalahkan kuasa alam maut, dia kalahkan iblis, dia mencabut kunci alam maut. Sekarang Yesuslah yang adalah pemegang kunci-kunci alam maut. Dan Yesus bangkit. Jadi iblis sekarang tidak lagi mempunyai kunci-kunci atau kuasa di dalam alam maut. Nah,
pada akhir 1000 tahun damai terjadi kebangkitan kedua. Nah, kebangkitan pertama sudah terjadi sebelum 1000 tahun damai. Karena kita akan hidup bersama-sama dengan Yesus selama 1000 tahun. Selama itu, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang fasik, ada di dalam dapur perapian, siksaan di dalam alam maut. Tetapi di akhir 1000 tahun itu, mereka bangkit. Disebut kebangkitan kedua. Lalu iblis yang sudah menipu mereka mau menyerang kota Allah, tapi api dari surga, nah ini saudara bisa baca dalam Wahyu 20, api dari surga turun dan menghanguskan mereka. Nah, lalu pada waktu itu, orang-orang yang tidak percaya pindah dari Hades, alam maut, ke dalam laut api. Ya, Wahyu 20 ayat 14. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Jadi mereka bangkit untuk menghadap aras putih di mana penghakiman Allah terjadi atas mereka. Dan iblis bersama-sama juga dengan semua orang fasik dilemparkan ke dalam laut api di mana nabi palsu dan antikristus sudah ada. Dan mereka akan mendapat siksaan untuk selama-lamanya. Siksaan mereka sebelum dan sesudah peristiwa itu adalah sama. Hanya bagian yang pertama, alam maut adalah tempat penantian untuk menghadapi kursi penghakiman. Laut api itu kekal untuk selama-lamanya. Siang malam untuk selama-lamanya. Nah, terakhir, saya mau bicarakan sedikit tentang kehidupan dalam tubuh kemuliaan dan konsep pemerintahan. Seringkali saya mendengar orang bertanya, Pak Jeff, bagaimana kalau kita akan memerintah bersama dengan Yesus? Kita akan memerintah atas siapa? Sebenarnya ini adalah satu pertanyaan yang sedikit keliru karena berdasarkan konsep dunia. Konsep dunia memerintah di atas seseorang. Nah, kalian mungkin ingat pada waktu Yesus dalam pelayanannya, ibu dari Yohanes, Yakobus datang kepada Yesus dan minta supaya kedua putranya boleh duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan Yesus di dalam kerajaannya. Ternyata dia mempunyai konsep pemerintahan di atas. Tapi itu bukan konsep kerajaan Allah. Itu konsep kerajaan setan. Waktu iblis memberontak di dalam Yesaya 14, dia ingin memerintah di atas. Dia ingin mengendalikan segala sesuatu. Dia ingin berkuasa di atas semua. Bedanya dengan Tuhan, dia mau hidup di tengah-tengah orang-orang percaya. Pola pemerintahan Allah, ya kalau kita lihat di dalam Allah Tritunggal, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Siapa yang bos? Siapa yang di atas yang lain? Apakah Bapa lebih daripada Yesus? Lebih dari Roh Kudus? Ataukah Yesus lebih dari Bapa dan lebih dari Roh Kudus? Enggak. Allah Tritunggal sederajat. Mereka semulia. Hanya punya peranan yang berbeda. Dan mereka saling menundukkan diri satu kepada yang lain. Konsep pemerintahan di dalam kerajaan surga adalah saling melayani, saling memberkati, saling menundukkan diri, saling membantu. Nah, murid-murid belum menangkap prinsip ini, sehingga waktu setelah mereka berhadapan dengan Yesus dengan ibunya, kita melihat Yesus menegur mereka. Matius 20 ayat 25 sampai 26.
Ini memang juga saudara bisa baca dalam Injil-Injil lain juga. Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa, pemerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Nah, perhatikan kalimat berikut ini. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan Yesus memberi diri sebagai contoh. Jadi pola pemerintahan Allah bukan satu hierarki siapa yang di atas dengan tingkatan-tingkatan ke bawah. Tapi Yesus justru di tengah-tengah. Ini pola keluarga, pola persekutuan, pola keintiman. Dan ini adalah pola pemerintahan. Jadi kalau kita akan memerintah bersama dengan Yesus, ini adalah di dalam konsep saling melayani, saling mengasihi, saling mengutamakan. Jadi ini adalah satu pola yang penting untuk kita memahami bahwa di dalam kekekalan tidak ada yang mau merebut posisi yang tertinggi atau itu. Tapi kita semua seperti dalam Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Gaya kehidupan ilahi menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan ini adalah bedanya keadaan dunia dengan keadaan di surga. Kita akan mempunyai tubuh yang mulia, tubuh yang sempurna, tubuh yang tidak dapat binasa. Dan ini yang menjadi rahasia kehidupan untuk selama-lamanya. Tidak ada penyakit, tidak ada iblis, tidak ada antikristus, tidak ada nabi palsu, tidak ada godaan, tidak ada kedagingan di dalam kita. Bahkan tubuh kita di dalam kekekalan hidup dari prinsip roh, bukan dari prinsip darah. Yesus pernah berkata bahwa darah dan daging tidak dapat mewarisi kerajaan Allah. Jadi tubuh yang hidup dengan prinsip darah itu adalah untuk dunia ini. Kalau di surga, tubuh kita dihidupkan dalam kemuliaan Allah oleh Roh Kudus. Kita menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Roh Kudus melihat kita sebagai baiknya. Dia akan senang untuk mendiami kita. Jadi di dalam surga kita tidak hidup dari prinsip darah, tapi dari prinsip roh. Dari tubuh kita adalah tubuh kemuliaan. Itu sebabnya biar api kemuliaan 7 kali lipat daripada cahaya matahari. Itu tidak apa-apa. Hanya orang percaya yang dengan tubuh kemuliaan yang akan bisa hidup di dalam kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Jadi saya berdoa bahwa hal-hal ini nanti PowerPoint-nya saya akan kirim kepada Pak Yusuf. Nanti dapat membagikan kepada kalian dan kalian dapat belajar lagi. Tapi waktu kita sekarang sudah selesai dan kita akan beralih kepada dalam ruang tanya jawab. Oke, saya serahkan kembali kepada moderatornya, kepada Pak Yusuf. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, terima kasih Pak Jeff. Wah, ini seru sekali. Ya, benar Pak Jeff, sudah banyak sekali pertanyaan masuk. Ya, tapi saya akan bacakan ya dari WA yang terkirim sama saya. Tapi sebelum saya membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, untuk mengingatkan bahwa setiap pertanyaan yang tidak berkaitan dengan topik yang dibahas, ya, itu nanti akan dijawab, tapi lewat chat ya, lewat tertulis, tidak dibacakan di sini. Yang dibacakan dalam waktu ini hanya pertanyaan yang sesuai dengan topik. Oke, dan juga ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya jawabannya sudah ada Pak Jeff di dalam minggu lalu ya. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang belum sempat menyaksikan yang minggu lalu ya, kami sangat anjurkan ya, nanti bisa kunjungi di YouTube, ada kanalnya itu disciples.id ya. Di sana sudah ada rekaman yang minggu lalu ya. Jadi itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya sudah terjawab di minggu lalu ya, kita tidak prioritaskan. Oke, ada pertanyaan Pak Jeff dari Pak Gunardi Iskandar ya. Dia ada bertanya dua hal ya.
Yang pertama ini mungkin tadi sudah sekilas sudah terjawab oleh Pak Jeff, tapi mungkin bisa diperjelas. Pertanyaan pertama ini begini bunyinya, bagaimana dengan orang yang masuk neraka? Apakah akan mendapatkan tubuhnya juga? Yang kedua, mungkin bisa sekaligus dijawab Pak Jeff. Oh, satu-satu. Oke, silakan Pak Jeff. Tidak, yang masuk ke dalam neraka tidak dapat tubuh. Seperti tadi kita sudah lihat di dalam penjelasan Yesus di dalam Injil Markus dan juga di dalam Yesaya 66, bahwa orang yang tidak percaya itu disebut ulat. Jadi kayak ulat saja. Jadi ini adalah manusia yang tidak mempunyai perlindungan. Kalau sekarang ini tubuh kita ini adalah perlindungan. Jadi bukan kita cuma roh dan jiwa yang melayang-layang di dalam dunia, kita punya tubuh. Nah, minggu lalu kita sudah membahas bahwa ini merupakan kemah. Nah, kemah ini pada waktu kita mati lepas. Dan jiwa dan roh dipisahkan dari tubuh. Tubuh akan binasa, hancur, kembali kepada debu dan abu dan sebagainya. Tetapi di dalam neraka, justru jiwa-jiwa yang tidak percaya kepada Tuhan adalah ulat yang kayak ulat yang akan menderita di dalam terik kemuliaan Allah siang malam selama-lamanya. Jadi tidak ada perlindungan, tidak ada tubuh. Mereka cuma jiwa dan roh yang sudah disiksa untuk selama-lamanya. Ngeri sekali. Jadi lebih baik jangan kita telanjang. Pasang pakaian disebut Tuhan Yesus Kristus, pakailah Tuhan Yesus Kristus, dan nanti kita mendapat tubuh kemuliaan. Itu yang aman. Amin. Ya, satu lagi Pak Jeff dari Pak Gunardi ini, yaitu tubuh yang akan kita dapatkan nanti itu tubuh saat kapan? Apakah tubuh saat lahir, maksudnya jadi baby? Apakah saat dewasa, saat tua, atau saat kita terakhir sebelum mati? Maksudnya tubuh usia tubuhnya pada saat nanti kita mendapatkan tubuh kemuliaan. Nah, di dalam surga kita tidak lagi bertumbuh, tidak lagi berumur. Proses berumur adalah proses meninggal. Jadi manusia yang kayak Adam dan Hawa, kalau mereka tidak pernah berbuat dosa, mereka tidak pernah akan mati. Tetapi kita juga di dalam surga tidak pernah akan bertumbuh, tidak akan menjadi lebih tua, tidak akan menjadi sakit, tidak akan ada penderitaan. Kita mempunyai tubuh yang sempurna. Jadi karena dikatakan kita akan menjadi dewasa seperti Kristus, jadi ya mungkin kita semua akan ya kalau kita mau lihat di dalam wajah manusia masa kini, mungkin kita semua akan berumur sekitar 33 tahun, sama seperti Yesus. Iya, terima kasih Pak Jeff. Ini ada pertanyaan dari Ibu Marslina Hoar ya, NTT ya. Sebenarnya ini sudah dijawab di minggu lalu, yaitu apakah orang yang sudah mati masih bisa mendoakan orang yang masih hidup ya? Ya tentunya sebenarnya sih jawabannya sudah jelas di minggu lalu tidak bisa. Ya. Tapi mungkin Pak Jeff mau memberikan sebuah reminder lagi, silakan Pak Jeff. Sebenarnya bisa mendoakan, tapi tidak ada gunanya. Karena nasibnya sudah ditentukan seperti di dalam Ibrani pasal 9, sudah ditentukan untuk manusia satu kali mati, lalu sesudah itu penghakiman. Jadi nasib seseorang setelah kematiannya sudah fix, sudah ditentukan, tidak dapat dirubah. Kecuali ada satu pengecualian. Kecuali kita mendoakan orang yang baru meninggal dan kita bangkitkan, seperti Lazarus dibangkitkan, jadi pada waktu Elia juga membangkitkan orang dan sebagainya. Jadi kalau memang mendoakan orang mati dan langsung bangkit, ya itu boleh. Tetapi itu tentu sesuai dengan rencana dan Allah. Jangan kita misalnya sembarangan. Sudah misalnya yang pendeta di Semarang yang meninggal dan jemaatnya tidak mau makamkan, mereka yakin dia akan bangkit. Jadi itu cukup memalukan karena untuk beberapa hari mereka mendoakan mayatnya supaya dia bangkit.
Jadi kalau yang demikian, memang kita percaya ada kuasa kebangkitan. Dan ada kasus-kasus di mana ada orang mati bangkit. Tetapi jangan kita terus mendoakan mayatnya dan tidak terjadi apa-apa dan kita menolak untuk memakamkan. Kita melihat Lazarus sudah mati dan dimakamkan 4 hari. Tetapi Tuhan Yesus membangkitkan. Itu memang bisa terjadi. Tetapi saya pikir maksud dari pertanyaan adalah misalnya kita mendoakan kekasih-kekasih yang sudah meninggal dan kita mau supaya mereka menjadi sadar dan bertobat. Nah, lagi saya katakan baca ulang Lukas 16 tentang kisah orang kaya dan Lazarus itu. Orang kaya itu dia justru di dalam api neraka minta supaya dikirim orang kepada keluarganya yang di bumi. Jadi ini doa sebaliknya, bukan dari atas ke bawah, tapi ini justru dari bawah mau minta supaya jadi ini boleh dikatakan ini adalah berdoa supaya keluarganya boleh mendengar dan percaya. Tetapi Abraham menjawab dan berkata, biarpun mereka sudah mendengar dari orang yang bangkit dari antara orang mati, toh mereka juga tidak akan percaya. Artinya nasib seseorang setelah kematian sudah ditentukan. Dan kalau misalnya ada kekasih yang meninggal, ada teman yang meninggal, kita tidak bisa mengubah nasib orang itu. Tetapi kita bisa berdoa untuk keluarga-keluarganya supaya kasih karunia Tuhan menjamah, memberkati, menghiburkan, dan menguatkan mereka. Ya, demikian. Ya, makasih Pak Jeff. Ini ada pertanyaan dari Saudari Michelle Alicia. Shalom Pak Jeff, saya mau tanya, apakah melihat tanda pada seseorang dan menyampaikan pesan bahwa dia harus menyiapkan hati untuk kembali ke rumah Bapa di surga adalah suatu kesalahan Pak Jeff? Maksudnya, mungkin dia sedang menghadapi orang yang sudah sekarat, yang sudah hampir meninggal, tapi dia tidak mendoakan kesembuhan, tapi menyampaikan untuk menyiapkan hati untuk pulang ke rumah Bapa. Apakah itu suatu kesalahan? Bagaimana cara terbaik dalam menyampaikannya ketika Tuhan suruh untuk sampaikan, agar tidak menyinggung perasaan orang itu, apalagi jika orang itu tidak dalam keadaan sakit parah. Oh, maksudnya orangnya tidak dalam keadaan sakit parah, tapi Tuhan ngomong ke dia bahwa orang ini akan dipanggil Tuhan. Bagaimana cara menyampaikannya? Itu Pak Jeff. Nah, dapat dinilai oleh sebagian orang seperti kurang beriman. Kalau misalnya mau berkata kepada orang, saudara, saya mau doakan, tetapi saya yakin saudara tidak akan sembuh, tapi saudara akan meninggal dan saudara harus membuat persiapan dan sebagainya. Orang bisa berkata, oh itu kurang beriman. Tetapi di dalam pelayanan, saya sudah mengalami beberapa hal. Memang pertama kita harus tahu bahwa kita tidak boleh takut kematian. Kematian adalah pindah alamat. Ya, kalau untuk orang percaya, kita pindah alamat dari bumi ke dalam rumah Tuhan di surga. Tetapi satu kali ada seorang hamba Tuhan di Sulawesi Tengah, namanya Pendeta Raintama. Dan ada seorang siswi, ya sebenarnya dia sudah lulus dari sekolah Alkitab, namanya Pauline. Dia seorang ibu yang dari Kedar, yang sudah punya anak. Tapi setelah menjadi percaya kepada Yesus, nah dia menjadi percaya kepada Yesus karena dia mendapat gondok yang besar. Dan suaminya sudah menolak dia karena gondoknya yang besar. Jadi dia menceraikannya. Jadi Pauline kehilangan kesehatan, sudah kehilangan anaknya karena anaknya diambil oleh bapaknya dan Pauline tidak diizinkan untuk melihat anaknya. Lalu Pauline masuk sekolah Alkitab. Nah, kami sudah mendoakan Pauline. Dan Pauline adalah seorang ibu yang manis, cinta kepada Tuhan Yesus, rajin belajar firman Tuhan. Tetapi satu kali, waktu kami mengutus siswa-siswi untuk melakukan pelayanan di gereja-gereja di desa-desa tetangga,
satu gembala kirim surat kepada saya. Pak Jeff, tolong jangan kirim polling kepada kami. Memalukan untuk melihat seorang siswi yang sudah punya gondok yang besar seperti itu. Aduh, saya jadi sedih dan ya terus terang jadi sedikit marah. Sehingga saya tidak lagi mau kirim tim-tim ke sana. Sebab saya tidak suka ada orang yang seperti Pauline yang latar belakang kedar, yang sudah bertobat, menjadi percaya kepada Yesus. Bukan hanya ditolak oleh latar belakangnya, tapi sekarang ditolak di dalam gereja. Nah, dia jatuh sakit di kota Palu dan ada di rumah pendeta Raintama, masuk rumah sakit. Jadi dia sakit malaria dan juga sakit dari gondoknya. Dan pendeta Raintama yang sudah tahu ceritanya bertanya kepada Pauline, Pauline, kamu mau saya doakan apa? Supaya kamu sembuh? Atau supaya kamu dipanggil pulang dan kembali ke rumah Bapa di surga? Pauline menjawab dan berkata, saya sudah lelah di sini. Sulit untuk saya bertahan penolakan yang saya terima selain masalah kesehatan. Tolong doakan saya supaya saya cepat pulang ke rumah Bapa. Jadi pendeta Raintama mendoakannya dan di dalam waktu kurang dari 1 jam, Pauline sudah tutup mata dan kembali ke rumah Bapa di surga. Buat saya di situ kita melihat seperti firman Tuhan berkata, kematian orang percaya adalah indah di hadapan Tuhan. Satu contoh yang lain pada waktu di dalam tahun-tahun awal di Sulawesi Tengah, saya diminta untuk singgah di Kampung Tomata. Ada di situ pendeta yang sakit hepatitis. Pada waktu saya masuk ke dalam kamar untuk mendoakannya, saya langsung merasa Tuhan sedang berkata, hamba Tuhan ini tidak akan sembuh. Aku akan membawa dia kembali ke surga. Jadi saya mendoakan hamba Tuhan itu. Saya sudah memanggil semua sidang jemaat. Kami mengadakan perjamuan kudus bersama-sama. Kami menyanyi, menyembah Tuhan, dan saya mendoakan hamba Tuhan ini. Tapi setelah jemaat keluar, saya berkata kepada dia, Pak, saya 1 minggu lagi dalam perjalanan akan kembali lagi ke sini. Kalau Bapak belum sembuh pada waktu itu, ini adalah tanda bahwa sudah dekat waktu untuk Bapak kembali ke surga. Jadi waktu untuk Bapak membereskan segala sesuatu, siapkan keluarga supaya Bapak siap untuk berangkat. Lalu seminggu kemudian saya tiba kembali di desa itu dan gembala itu dalam keadaan yang tetap sama. Sebenarnya tidak ada yang menganggap ini sakit terlalu bahaya, tapi sakit hepatitis biasa dan dianggap dia akan pulih. Tetapi saya sudah merasa dorongan Roh Kudus untuk memberi dia peringatan bahwa waktunya sudah singkat. Jadi saya berkata, Bapak, saya akan doakan sekali lagi. Dan sekali lagi kami memanggil jemaat, mengadakan perjamuan kudus lagi bersama-sama. Lalu setelah mereka pulang, saya bilang, Bapak, sudah waktu untuk mempersiapkan diri karena Tuhan akan panggil Bapak pulang. Dan dia sangat berterima kasih bahwa saya sudah lakukan demikian. Dan 3 hari kemudian saya dapat kabar dia sudah meninggal, dipanggil pulang. Jadi ada saatnya, tapi memang kita harus sensitif dan tidak salah, tetapi jangan kita lakukan dengan kekerasan atau penghakiman. Tapi justru karena kita sebagai orang percaya, yakin bahwa kehidupan kita adalah kekal dan kita tidak takut kematian. Karena kita sudah tahu kematian itu cuma pintu untuk kita pindah alamat. Ya, Tuhan berkati. Ya, makasih Pak Jeff. Ada pertanyaan dari Pak Juniarto. Kita diselamatkan karena iman percaya kita kepada Yesus.
Bagaimana dengan orang yang meninggal sebelum Yesus ada? Kalau diadili sesuai perbuatan mereka, berarti banyak yang masuk neraka. Apakah tidak sia-sia Tuhan menciptakan manusia? Padahal Tuhan menciptakan manusia untuk menguasai dunia. Nah, kedatangan Yesus adalah penggenapan nubuatan sejak manusia pertama. Dalam Kejadian pasal 3, kita melihat janji yang diberikan kepada Adam dan Hawa bahwa keturunan perempuan, yaitu Mesias, akan menghancurkan kepala si ular itu. Lalu kita melihat tindakan Allah pada waktu itu atas Adam dan Hawa. Allah mengambil seekor anak domba, menyembelihnya, dan mengambil kulitnya yang mungkin masih berlumuran darah, dan menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa untuk menunjukkan kepada mereka ada jalan keselamatan lewat anak domba. Kesaksian Adam dan Hawa kepada anak mereka, Kain dan Habel, kita tahu bahwa Habel dia langsung meresponi dengan iman. Dan dia sudah tahu dia juga orang berdosa dan dia mempersembahkan seekor anak domba kepada Tuhan, dan itu berkenan kepada Tuhan. Disebut di dalam Ibrani 11 sebagai tindakan iman. Iman datang dari mana? Dari mendengar firman. Habel mendengar firman dari mana? Kesaksian Adam dan Hawa. Lalu kemudian kita melihat dengan Abraham. Juga kita lewat anak domba di situ. Jadi Ishak sudah di atas mezbah, sudah mau disembelih. Tetapi Allah memberi suatu penggantian. Anak domba yang diambil yang sudah tersangkut di dalam semak dan diambil, dan itu menjadi gantinya untuk Ishak. Jadi menubuatkan Mesias akan menjadi penggantinya. Di dalam Yesaya 53 dikatakan nubuatan tentang kedatangan Mesias, bahwa dia akan diantar seperti anak domba kepada sembelihan, dan dia akan menyelamatkan umat Tuhan. Jadi tidak benar kalau dikatakan orang tidak pernah ada kesempatan untuk percaya kepada Yesus. Walaupun nama Yesus mereka belum tahu, tetapi mereka sudah tahu janji juru selamat akan ada. Di dalam Mazmur 19 dikatakan di bawah langit tidak ada tempat, tidak ada lokasi, tidak ada tempat langit dan bumi yang belum dapat kesempatan untuk percaya kepada jalan keselamatan yang Tuhan sediakan. Jadi sebelum zaman Yesus, manusia lewat nubuatan-nubuatan sudah diberitahukan ada juru selamat yang akan datang. Jadi dalam zaman Perjanjian Lama, walaupun mereka belum tahu nama Yesus, mereka sudah tahu ada juru selamat yang akan datang. Jadi itu sebabnya gaya Abraham disebut bahwa Abraham dibenarkan oleh iman. Jadi iman masih berfungsi di dalam zaman Perjanjian Lama sebagai sarana keselamatan. Tentu setelah Yesus datang, itu menjadi lebih jelas bahwa nama dari Mesias adalah Yesus. Jadi semua manusia dari awal sampai akhir sudah mendapat kesempatan untuk mendengar. Paulus juga menjelaskan di dalam Roma pasal 1, Roma pasal 2, bahwa hati nurani manusia juga disentuh untuk tahu bedanya di antara jalan yang benar dan jalan yang tidak benar. Jadi Roh Tuhan yang berinteraksi dengan kita. Nah, seorang ibu, istri menteri di Pakistan, seorang muslimah, dia mencari keselamatan dari Allah. Dan dia berjalan di dalam taman rumahnya. Lalu dia mendengar suara Tuhan. Dan dia berkata, "Siapa engkau, Bapak?" Dia lewat pengalaman itu, walaupun tidak pernah dia yang memberitakan Injil kepadanya, dia menjadi percaya kepada Yesus. Dan kemudian menulis sebuah buku yang disebut I Dared to Call Him Father.
yang menjelaskan bagaimana dia menjadi percaya kepada Yesus. Jadi walaupun dia bukan orang yang hidup di dalam masyarakat atau rumah tangga yang percaya kepada Injil, tetapi Yesus sanggup untuk menyatakan diri kepadanya. Di antara kita, misalnya Arif. Arif, Tuhan Yesus datang kepada dia 7 kali untuk memanggil dia untuk bertobat dan percaya kepadanya. Arif dia menolak, dia pikir dia sudah gila, dia sudah pikir mungkin ini hantu atau apa. Tapi akhirnya dia menjadi percaya kepada Yesus. Jadi orang-orang yang punya hati untuk percaya kepada Tuhan. Seperti Yeremia berkata, barang siapa yang Tuhan berkata dalam Yeremia, bahwa barang siapa yang mencari aku akan menemukan aku. Ya, terima kasih Pak Jeff. Jadi sebenarnya jawabannya juga menjawab pertanyaan dari Ibu Yunika Amartawati. Karena pertanyaan juga serupa. Karena Bu Yunika juga bertanya, gimana orang yang belum kesempatan mendengar kabar keselamatan, tapi udah keburu meninggal. Ya itu jawabannya. Ada lagi Pak Jeff dari Pak Mulyadi. Ya, bertanyaan begini, dalam Wahyu 20 ayat 6, memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia, yaitu Yesus 1000 tahun lamanya. Pertanyaannya, siapa yang diperintah dalam 1000 tahun itu, dan siapa saja yang masih hidup di 1000 tahun itu? Baru tadi saya sudah menjawab pertanyaan itu, bahwa konsep memerintah atas, perintah dan diperintah, itu adalah konsep dunia yang berasal dari kejatuhan Lucifer. Kita di dalam kerajaan Allah mempunyai pola saling melayani. Seperti yang kita sudah jelaskan, Yesus sudah berkata, kalau di dalam dunia mereka punya struktur hierarki itu. Dan dia berkata kepada murid-muridnya, tidak demikian dengan kamu. Jadi kita saling melayani. Jadi bukan memerintah dan diperintah atas seorang, tetapi kita saling menentukan diri, saling melayani. Ini adalah pola pemerintahan Allah. Contohnya Allah sendiri, antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itu menjadi pola kehidupan kita untuk selama-lamanya. Bukan hierarki, tetapi pola kasih Kristus dan kasih Allah di tengah-tengah kita. Dan kita saling merendahkan diri. Jadi kalau kita mau kata, siapa diperintah? Ya, kita sendiri. Perintah diri sendiri untuk tunduk. Untuk saling melayani, saling menasihati, saling mendorong, saling mengangkat. Nah, ya, itu adalah prinsip kasih di mana kita selalu mendahulukan orang yang lain. Bukan bahwa kita mau main perintah-perintah. Jadi di dalam kerajaan 1000 tahun kita hidup di dalam prinsip saling melayani. Itu adalah pemerintahan kerajaan Allah. Ya, makasih Pak Jeff. Jadi yang paling penting adalah sudut pandangnya yang harus berubah. Ya. Oke, ini ada dua pertanyaan sama, yaitu dari Gunardi dan juga Natalia ya Sutanto. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Kalau orang meninggal ya, orang kudus itu kan dijemput Tuhan atau malaikat. Apakah benar seperti itu? Dan orang yang tidak percaya dijemput sama setan ya. Jadi apakah itu benar? Sebenarnya ya boleh katakan mungkin begitu, tapi tidak ada ayat yang jelas untuk mengungkapkan begitu. Tapi justru sebaliknya, sudah otomatis kalau orang yang tidak percaya meninggal, dia akan masuk ke dalam alam maut, bagian siksaan itu. Dan orang yang percaya, yang sudah percaya sungguh kepada Yesus itu, waktu dia mati, otomatis dia akan dibawa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Apa malaikat-malaikat yang mengantar atau tidak, ya itu mungkin orang sudah menonton terlalu banyak video untuk berspekulasi bagaimana caranya. Tapi saya tidak meragukan bahwa mungkin pada waktu orang meninggal, orang percaya, bahwa diantar oleh malaikat-malaikat Tuhan ke dalam rumah Tuhan. Saya juga tidak mau menolak. Saya sudah mendengar kesaksian cukup banyak orang Kristen di saat-saat meninggal, sebelum mereka tutup mata dan meninggal, berkata, saya bisa melihat
malaikat-malaikat sedang menjemput saya. Baru mereka tutup mata dan meninggal. Demikian juga kesaksian ya sebenarnya cukup banyak orang, dan kita bisa melihat Stefanus pada waktu dia mati syahid itu dirajam dengan batu, dia melihat Tuhan sedang menyambut dia masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi saya pikir itu. Nah, karena waktu kita sudah selesai Pak Yusuf, pertanyaan-pertanyaan yang berikut tolong seperti minggu lalu dicatat dan nanti dikirim kepada saya, dan saya akan beri waktu untuk menjawab semua. Nah, pertanyaan-pertanyaan minggu lalu hampir 6 halaman A4 untuk mengisi jawaban semua pertanyaan-pertanyaan itu. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu menarik, dan saya tidak keberatan kalau pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban juga dibagikan kepada semua peserta, dan untuk yang kita belum sempat menjawab hari ini, nanti kita juga dapat menjawab secara tertulis, dan nanti juga boleh dibagikan kepada semua. Sebab saya sudah tahu itu akan menolong untuk orang bisa melihat hitam di atas putih dan ayat-ayat yang diberikan supaya mereka dapat memberi jawaban. Jadi terima kasih atas kesempatan untuk membagikan beberapa buah pikiran tentang topik yang cukup menarik ini untuk kita yang hidup di akhir zaman. Dan tentu untuk kita yang semakin tua, mungkin hari kematian sudah makin dekat. Kita lebih dekat hari kematian daripada hari kelahiran. Untuk orang-orang muda mungkin masih lebih dekat hari kelahiran daripada hari kematian. Jadi itu juga bisa mengubah pandangan kita terhadap kematian. Jadi yang penting kita melihat di dalam firman Tuhan, dan kita percaya firman Tuhan. Kita bukan percaya Jeff Hammond, kita percaya firman Tuhan. Amin, saudara-saudara. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Jeff ya. Mungkin Pak Jeff bisa mendoakan kami semua untuk kita bisa mencerna dan juga bisa menghidupi kebenaran ini. Silakan Pak Jeff. Boleh. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, walaupun kami sudah membicarakan cukup banyak poin yang penting, dan mungkin masih banyak yang kami mungkin kurang jelas. Tapi Tuhan, kami yakin bahwa Roh Kudus-Mu akan memimpin kami ke dalam semua kebenaran. Pimpinlah semua peserta supaya mereka jatuh cinta sama Yesus, jatuh cinta dan rajin menggali kebenaran firman Tuhan, dan supaya saling melayani dan menjadi berkat satu kepada yang lain. Sebab Tuhan, kami yakin selama kami hidup, masih ada banyak tugas yang Engkau mau kami kerjakan. Jadi jangan kami terlalu banyak memikirkan mati. Tetapi bagaimana hidup di dalam kasih dan karunia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati semua peserta yang ada bersama dengan kami pada hari ini. Biar Engkau juga menyertai mereka dan memberikan kepada mereka ilhaman Roh Kudus yang akan menolong mereka hidup di dalam kemenangan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.